Calon Presiden, Capres, nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan memberikan insentif kepada guru agama di seluruh Indonesia. Anggaran yang disiapkan untuk program itu sekitar 4 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi di Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu, 31/12. Kita pernah hitung-hitung kurang lebih 4 triliun rupiah kalau pakai pola Jawa Tengah, kata Ganjar. Menurutnya, guru agama atau guru ngaji adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam berjuang. Terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Ganjar menyebut, guru agama juga merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, dedikasi dan perjuangan mereka perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Ganjar menyebut, anggaran 4 triliun rupiah untuk para guru agama ini terbilang sedikit. Sehingga sangat mungkin direalisasikan di seluruh wilayah Indonesia. Ganjar menambahkan, program ini juga akan menjadi prioritas dirinya bersama Mahfud. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji akan memberikan insentif kepada guru agama di seluruh Indonesia. Anggaran yang disiapkan untuk program itu sekitar 4 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi di Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember. Menurutnya, guru agama atau guru ngaji adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam berjuang, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Ganjar menyebut guru agama juga merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, dedikasi dan perjuangan mereka perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Ganjar menyebut anggaran 4 triliun rupiah untuk para guru agama ini terbilang sedikit, sehingga sangat mungkin direalisasikan di seluruh wilayah Indonesia. Ganjar menambahkan program ini nantinya juga akan menjadi prioritas dirinya bersama Mahfud. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi persoalan pengungsi Rohingya yang berbondong-bondong tiba di Aceh. Ia pun menyebutkan ada beberapa solusi yang akan dilakukan terkait hal tersebut jika nantinya terpilih menjadi presiden. Pertama-tama, Ganjar meminta seluruh masyarakat tidak perlu resah menghadapi pengungsi Rohingya. Solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan ratifikasi terlebih dahulu. Kemudian solusi yang kedua yang akan dia lakukan adalah melakukan asesmen darurat. Namun dari dua pernyataan teratas, Ganjar tidak menjelaskan lebih lanjut terkait solusi keduanya. Selanjutnya, solusi ketiga yang ditawarkan Ganjar, dia ingin nantinya Indonesia bisa bekerja sama dengan beberapa negara ASEAN yang sudah melakukan ratifikasi Konvensi PBB 1951, sehingga diharapkan mereka bisa membantu Indonesia melakukan ratifikasi. Dan yang terakhir, ia memastikan akan menyiapkan berbagai tahapan penting
untuk penanganan pengungsi Rohingya jika terpilih menjadi presiden. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berdiskusi santai dengan milenial dan generasi Z di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 15 Desember malam. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBP yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-7, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBP, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang ke depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Dari yuk. Yuk, Mbak, Mas. Zoomnya dipakai yuk, Mas, Mbak. Pak. Ganjar madep sini dong. Pak Ganjar. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye perdana di Merauke pada Selasa 28 November. Ganjar mengungkap ia sempat disindir halus oleh salah satu kepala suku terkait kondisi jalan yang rusak. Dikatakan Ganjar bahwa ia telah melalui jalan tersebut saat menuju lokasi kampanye, yakni di Desa Waninggap Nanggo. Dilansir dari kompas.com, akses jalan menuju desa tersebut memang sulit dilalui. Terdapat banyak lubang yang dibiarkan menganga di jalan itu. Ganjar mengakui bahwa akses jalan desa tersebut memang mengalami kerusakan cukup parah. Oleh sebab itu, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada kepala suku karena telah menyampaikan keluhannya. Ganjar mengatakan bahwa keluhan itu dimaknai sebagai masukan bagi pemerintah. Menurut Ganjar, pemerintah berhutang kepada rakyat untuk menyelesaikan kerusakan jalan. Ia kemudian menjanjikan akan menyelesaikan masalah jalan yang rusak jika terpilih menjadi presiden. Ganjar menyebut bahwa kerusakan akses jalan di daerah terpinggir Indonesia akan menjadi prioritas untuk diperbaiki.
Menjelang Pilpres 2024, misi salah satu pasangan calon yakni Ganjar Mahfud disambut dengan gembira dan semangat oleh rakyat. Pasalnya mereka sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk membebaskan Republik Indonesia dari bencana pengangguran. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar dan Mahfud sadar betul bahwa ancaman pengangguran kian meruncing di Indonesia. Mereka juga telah merancang solusi konkret agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis ekonomi dan sosial. Adapun menurut data BPS tercatat ada sebanyak 7,86 juta rakyat menganggur, dengan rincian pekerja informal mencapai 83,34 juta orang, yang jumlahnya jauh lebih besar dari pekerja formal, yakni 55,29 juta orang. Sementara itu, jumlah pekerja perempuan juga masih di bawah 40% dari total angkatan kerja. Karena hal itu, pasangan Ganjar Mahfud pun memiliki target untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun ke depan. Adapun program hilirisasi desa menjadi salah satu langkah nyata yang akan dijalankan oleh pasangan Ganjar Mahfud untuk mengentaskan masalah pengangguran. Program ini nantinya dapat menyerap banyak pekerja di pelosok, menciptakan jutaan lapangan kerja baru di perkotaan, serta memberikan kemudahan izin dan perlindungan usaha bagi para wirausahawan baru. Perlindungan dan kepastian hukum menjadi fokus utama, memastikan para pekerja dan pengusaha baru merasa aman dan didukung dalam menjalankan usahanya. Pendidikan dan pelatihan tentunya juga menjadi kunci utama dalam upaya Ganjar Mahfud untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mereka meyakini bahwa kualitas pendidikan adalah yang paling utama dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Mengusung program Cepat Dapat Kerja, Ganjar Mahfud berjanji untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru jika menang pada Pilpres 2024. Langkah ini merupakan bagian dari strategi keduanya dalam memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun. Dengan mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya, mereka berharap dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja produktif, terampil, dan profesional. Pasangan calon ini juga bertekad untuk mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja. Adapun keterlibatan para pelaku usaha juga tak luput dari perhatian Ganjar dan Mahfud. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan berikhtiar untuk mewujudkan kesejahteraan para santri dan para pengajar pondok pesantren. Komitmen tersebut akan diwujudkan Ganjar Pranowo apabila terpilih sebagai presiden. Hal itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke pondok pesantren Nurul Huda di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 14 Desember malam. Diketahui dalam kunjungan tersebut Ganjar dan pihak pesantren menandatangani piagam perjuangan. Adapun piagam perjuangan itu berisi komitmen agar pasangan Ganjar Mahfud MD berupaya memperjuangkan anggaran untuk kesejahteraan santri dan para pengajar pondok pesantren. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar melihat kesungguhan santri-santriwati di pondok pesantren Nurul Huda yang tak hanya bercita-cita sebagai ustadz atau ustazah. Atas hal itu, ex-gubernur Jawa Tengah mengungkapkan pendidikan bagi generasi muda sangat dibutuhkan sebagai penerus bangsa. Lantas Ganjar juga tak heran apabila para anak muda ingin mendapatkan pekerjaan yang baik saat dewasa. Lanjut, Ganjar menyebut hal itu dilakukan untuk memastikan lulusan pesantren memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan lembaga pendidikan lain, terutama dalam memperoleh pekerjaan yang layak di sektor industri. Diketahui dalam kunjungan tersebut, Ganjar meminta para santri untuk belajar dengan tekun. Bersamaan dengan itu, Ganjar berupaya mewujudkan kesejahteraan di pondok pesantren apabila terpilih menjadi presiden. Diketahui dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, Ganjar mengaku sudah berbicara dengan kader PDIP yang juga anggota DPR yakni Rieke Diah Pitaloka. Lantas Rika pun bersepakat bahwa anggaran pesantren untuk mewujudkan harapan tersebut dapat diperjuangkan. Sebagai informasi, isi piagam perjuangan tersebut ialah mengajak Ganjar Mahfud berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan di pesantren dan membuka jalan untuk para santri.
Isi piagam perjuangan Pondok Pesantren Nurul Huda Bekasi terdapat 3 poin, diantaranya memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran, yakni untuk memperkuat hadirnya vokasi atau kejuruan yang terintegrasi dengan industri nasional dan penyiapan lapangan kerja. Kemudian memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran untuk jaminan kesehatan santri sesuai dengan prinsip sistem jaminan sosial nasional. Terakhir, memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran terkait upah dan 5 jaminan sosial untuk pengajar dan pendidik di pondok pesantren. Calon Presiden, Capres, nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan memberikan insentif kepada guru agama di seluruh Indonesia. Anggaran yang disiapkan untuk program itu sekitar 4 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi di Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu, 31/12. Kita pernah hitung-hitung kurang lebih 4 triliun rupiah kalau pakai pola Jawa Tengah, kata Ganjar. Menurutnya, guru agama atau guru ngaji adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam berjuang. Terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Ganjar menyebut, guru agama juga merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, dedikasi dan perjuangan mereka perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Ganjar menyebut, anggaran 4 triliun rupiah untuk para guru agama ini terbilang sedikit. Sehingga sangat mungkin direalisasikan di seluruh wilayah Indonesia. Ganjar menambahkan, program ini juga akan menjadi prioritas dirinya bersama Mahfud. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan memberikan insentif kepada guru agama di seluruh Indonesia. Anggaran yang disiapkan untuk program itu sekitar 4 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi di Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember. Menurutnya, guru agama atau guru ngaji adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam berjuang, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Ganjar menyebut guru agama juga merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, dedikasi dan perjuangan mereka perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Ganjar menyebut anggaran 4 triliun rupiah untuk para guru agama ini terbilang sedikit, sehingga sangat mungkin direalisasikan di seluruh wilayah Indonesia. Ganjar menambahkan program ini nantinya juga akan menjadi prioritas dirinya bersama Mahfud.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi persoalan pengungsi Rohingya yang berbondong-bondong tiba di Aceh. Ia pun menyebutkan ada beberapa solusi yang akan dilakukan terkait hal tersebut jika nantinya terpilih menjadi presiden. Pertama-tama, Ganjar meminta seluruh masyarakat tidak perlu resah menghadapi pengungsi Rohingya. Solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan ratifikasi terlebih dahulu. Kemudian solusi yang kedua yang akan dia lakukan adalah melakukan asesmen darurat. Namun dari dua pernyataan teratas, Ganjar tidak menjelaskan lebih lanjut terkait solusi keduanya. Selanjutnya, solusi ketiga yang ditawarkan Ganjar, dia ingin nantinya Indonesia bisa bekerja sama dengan beberapa negara ASEAN yang sudah melakukan ratifikasi Konvensi PBB 1951, sehingga diharapkan mereka bisa membantu Indonesia melakukan ratifikasi. Dan yang terakhir, ia memastikan akan menyiapkan berbagai tahapan penting untuk penanganan pengungsi Rohingya jika terpilih menjadi presiden. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berdiskusi santai dengan milenial dan generasi Z di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 15 Desember malam. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBT yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-7, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBT, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang ke depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Dari yuk. Di depan mundur, yang ke depan. Yuk, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai yuk, zoomnya dipakai. Mas, Mbak. Mas, Pak. Ganjar madep sini dong. Pak Ganjar. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye perdana di Merauke pada Selasa 28 November. Ganjar mengungkap ia sempat disindir halus oleh salah satu kepala suku terkait kondisi jalan yang rusak. Dikatakan Ganjar bahwa ia telah melalui jalan tersebut saat menuju lokasi kampanye, yakni di Desa Waninggap, Nanggo.
Dilansir dari kompas.com, akses jalan menuju desa tersebut memang sulit dilalui. Terdapat banyak lubang yang dibiarkan menganga di jalan itu. Ganjar mengakui bahwa akses jalan desa tersebut memang mengalami kerusakan cukup parah. Oleh sebab itu, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada kepala suku karena telah menyampaikan keluhannya. Ganjar mengatakan bahwa keluhan itu dimaknai sebagai masukan bagi pemerintah. Menurut Ganjar, pemerintah berhutang kepada rakyat untuk menyelesaikan kerusakan jalan. Ia kemudian menjanjikan akan menyelesaikan masalah jalan yang rusak jika terpilih menjadi presiden. Ganjar menyebut bahwa kerusakan akses jalan di daerah terpinggir Indonesia akan menjadi prioritas untuk diperbaiki. Menjelang Pilpres 2024, misi salah satu pasangan calon yakni Ganjar Mahfud disambut dengan gembira dan semangat oleh rakyat. Pasalnya mereka sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk membebaskan Republik Indonesia dari bencana pengangguran. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar dan Mahfud sadar betul bahwa ancaman pengangguran kian meruncing di Indonesia. Mereka juga telah merancang solusi konkret agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis ekonomi dan sosial. Adapun menurut data BPS tercatat ada sebanyak 7,86 juta rakyat menganggur, dengan rincian pekerja informal mencapai 83,34 juta orang, yang jumlahnya jauh lebih besar dari pekerja formal, yakni 55,29 juta orang. Sementara itu, jumlah pekerja perempuan juga masih di bawah 40% dari total angkatan kerja. Karena hal itu, pasangan Ganjar Mahfud pun memiliki target untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun ke depan. Adapun program hilirisasi desa menjadi salah satu langkah nyata yang akan dijalankan oleh pasangan Ganjar Mahfud untuk mengentaskan masalah pengangguran. Program ini nantinya dapat menyerap banyak pekerja di pelosok, menciptakan jutaan lapangan kerja baru di perkotaan, serta memberikan kemudahan izin dan perlindungan usaha bagi para wirausahawan baru. Perlindungan dan kepastian hukum menjadi fokus utama, memastikan para pekerja dan pengusaha baru merasa aman dan didukung dalam menjalankan usahanya. Pendidikan dan pelatihan tentunya juga menjadi kunci utama dalam upaya Ganjar Mahfud untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mereka meyakini bahwa kualitas pendidikan adalah yang paling utama dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Mengusung program Cepat Dapat Kerja, Ganjar Mahfud berjanji untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru jika menang pada Pilpres 2024. Langkah ini merupakan bagian dari strategi keduanya dalam memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun. Dengan mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya, mereka berharap dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja produktif, terampil, dan profesional. Pasangan calon ini juga bertekad untuk mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja. Adapun keterlibatan para pelaku usaha juga tak luput dari perhatian Ganjar dan Mahfud. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan berikhtiar untuk mewujudkan kesejahteraan para santri dan para pengajar pondok pesantren. Komitmen tersebut akan diwujudkan Ganjar Pranowo apabila terpilih sebagai presiden. Hal itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke pondok pesantren Nurul Huda di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 14 Desember malam. Diketahui dalam kunjungan tersebut Ganjar dan pihak pesantren menandatangani piagam perjuangan. Adapun piagam perjuangan itu berisi komitmen agar pasangan Ganjar Mahfud MD berupaya memperjuangkan anggaran untuk kesejahteraan santri dan para pengajar pondok pesantren. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar melihat kesungguhan santri-santriwati di pondok pesantren Nurul Huda yang tak hanya bercita-cita sebagai ustadz atau ustazah. Atas hal itu, ex-gubernur Jawa Tengah mengungkapkan pendidikan bagi generasi muda sangat dibutuhkan sebagai penerus bangsa. Lantas Ganjar juga tak heran apabila para anak muda ingin mendapatkan pekerjaan yang baik saat dewasa. Lanjut, Ganjar menyebut hal itu dilakukan untuk memastikan lulusan pesantren memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan lembaga pendidikan lain.
terutama dalam memperoleh pekerjaan yang layak di sektor industri. Diketahui dalam kunjungan tersebut, Ganjar meminta para santri untuk belajar dengan tekun. Bersamaan dengan itu, Ganjar berupaya mewujudkan kesejahteraan di pondok pesantren apabila terpilih menjadi presiden. Diketahui dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, Ganjar mengaku sudah berbicara dengan kader PDIP yang juga anggota DPR yakni Rieke Diah Pitaloka. Lantas Rika pun bersepakat bahwa anggaran pesantren untuk mewujudkan harapan tersebut dapat diperjuangkan. Sebagai informasi, isi piagam perjuangan tersebut ialah mengajak Ganjar Mahfud berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan di pesantren dan membuka jalan untuk para santri. Isi piagam perjuangan Pondok Pesantren Nurul Huda Bekasi terdapat 3 poin, diantaranya memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran, yakni untuk memperkuat hadirnya vokasi atau kejuruan yang terintegrasi dengan industri nasional dan penyiapan lapangan kerja. Kemudian memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran untuk jaminan kesehatan santri sesuai dengan prinsip sistem jaminan sosial nasional. Terakhir, memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran terkait upah dan 5 jaminan sosial untuk pengajar dan pendidik di pondok pesantren. Calon Presiden, Capres, nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan memberikan insentif kepada guru agama di seluruh Indonesia. Anggaran yang disiapkan untuk program itu sekitar 4 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi di Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu, 31/12. Kita pernah hitung-hitung kurang lebih 4 triliun rupiah kalau pakai pola Jawa Tengah, kata Ganjar. Menurutnya, guru agama atau guru ngaji adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam berjuang. Terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Ganjar menyebut, guru agama juga merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, dedikasi dan perjuangan mereka perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Ganjar menyebut, anggaran 4 triliun rupiah untuk para guru agama ini terbilang sedikit. Sehingga sangat mungkin direalisasikan di seluruh wilayah Indonesia. Ganjar menambahkan, program ini juga akan menjadi prioritas dirinya bersama Mahfud. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan memberikan insentif kepada guru agama di seluruh Indonesia. Anggaran yang disiapkan untuk program itu sekitar 4 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi di Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember. Menurutnya, guru agama atau guru ngaji adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam berjuang, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Ganjar menyebut guru agama juga merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, dedikasi dan perjuangan mereka perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Ganjar menyebut anggaran 4 triliun rupiah untuk para guru agama ini terbilang sedikit, sehingga sangat mungkin direalisasikan di seluruh wilayah Indonesia. Ganjar menambahkan program ini nantinya juga akan menjadi prioritas dirinya bersama Mahfud.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi persoalan pengungsi Rohingya yang berbondong-bondong tiba di Aceh. Ia pun menyebutkan ada beberapa solusi yang akan dilakukan terkait hal tersebut jika nantinya terpilih menjadi presiden. Pertama-tama, Ganjar meminta seluruh masyarakat tidak perlu resah menghadapi pengungsi Rohingya. Solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan ratifikasi terlebih dahulu. Kemudian solusi yang kedua yang akan dia lakukan adalah melakukan asesmen darurat. Namun dari dua pernyataan teratas, Ganjar tidak menjelaskan lebih lanjut terkait solusi keduanya. Selanjutnya, solusi ketiga yang ditawarkan Ganjar, dia ingin nantinya Indonesia bisa bekerja sama dengan beberapa negara ASEAN yang sudah melakukan ratifikasi Konvensi PBB 1951, sehingga diharapkan mereka bisa membantu Indonesia melakukan ratifikasi. Dan yang terakhir, ia memastikan akan menyiapkan berbagai tahapan penting untuk penanganan pengungsi Rohingya jika terpilih menjadi presiden. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berdiskusi santai dengan milenial dan generasi Z di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 15 Desember malam. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBP yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-7, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBP, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang ke depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Dari enak. Yuk. Yuk, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai yuk, zoomnya dipakai. Mas, Mbak. Mas, Pak. Ganjar madep sini dong. Pak Ganjar. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye perdana di Merauke pada Selasa 28 November. Ganjar mengungkap ia sempat disindir halus oleh salah satu kepala suku terkait kondisi jalan yang rusak. Dikatakan Ganjar bahwa ia telah melalui jalan tersebut saat menuju lokasi kampanye, yakni di Desa Waninggap, Nanggo.
Dilansir dari kompas.com, akses jalan menuju desa tersebut memang sulit dilalui. Terdapat banyak lubang yang dibiarkan menganga di jalan itu. Ganjar mengakui bahwa akses jalan desa tersebut memang mengalami kerusakan cukup parah. Oleh sebab itu, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada kepala suku karena telah menyampaikan keluhannya. Ganjar mengatakan bahwa keluhan itu dimaknai sebagai masukan bagi pemerintah. Menurut Ganjar, pemerintah berhutang kepada rakyat untuk menyelesaikan kerusakan jalan. Ia kemudian menjanjikan akan menyelesaikan masalah jalan yang rusak jika terpilih menjadi presiden. Ganjar menyebut bahwa kerusakan akses jalan di daerah terpinggir Indonesia akan menjadi prioritas untuk diperbaiki. Menjelang Pilpres 2024, misi salah satu pasangan calon yakni Ganjar Mahfud disambut dengan gembira dan semangat oleh rakyat. Pasalnya mereka sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk membebaskan Republik Indonesia dari bencana pengangguran. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar dan Mahfud sadar betul bahwa ancaman pengangguran kian meruncing di Indonesia. Mereka juga telah merancang solusi konkret agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis ekonomi dan sosial. Adapun menurut data BPS tercatat ada sebanyak 7,86 juta rakyat menganggur, dengan rincian pekerja informal mencapai 83,34 juta orang, yang jumlahnya jauh lebih besar dari pekerja formal, yakni 55,29 juta orang. Sementara itu, jumlah pekerja perempuan juga masih di bawah 40% dari total angkatan kerja. Karena hal itu, pasangan Ganjar Mahfud pun memiliki target untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun ke depan. Adapun program hilirisasi desa menjadi salah satu langkah nyata yang akan dijalankan oleh pasangan Ganjar Mahfud untuk mengentaskan masalah pengangguran. Program ini nantinya dapat menyerap banyak pekerja di pelosok, menciptakan jutaan lapangan kerja baru di perkotaan, serta memberikan kemudahan izin dan perlindungan usaha bagi para wirausahawan baru. Perlindungan dan kepastian hukum menjadi fokus utama, memastikan para pekerja dan pengusaha baru merasa aman dan didukung dalam menjalankan usahanya. Pendidikan dan pelatihan tentunya juga menjadi kunci utama dalam upaya Ganjar Mahfud untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mereka meyakini bahwa kualitas pendidikan adalah yang paling utama dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Mengusung program Cepat Dapat Kerja, Ganjar Mahfud berjanji untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru jika menang pada Pilpres 2024. Langkah ini merupakan bagian dari strategi keduanya dalam memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun. Dengan mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya, mereka berharap dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja produktif, terampil, dan profesional. Pasangan calon ini juga bertekad untuk mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja. Adapun keterlibatan para pelaku usaha juga tak luput dari perhatian Ganjar dan Mahfud. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan berikhtiar untuk mewujudkan kesejahteraan para santri dan para pengajar pondok pesantren. Komitmen tersebut akan diwujudkan Ganjar Pranowo apabila terpilih sebagai presiden. Hal itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke pondok pesantren Nurul Huda di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 14 Desember malam. Diketahui dalam kunjungan tersebut Ganjar dan pihak pesantren menandatangani piagam perjuangan. Adapun piagam perjuangan itu berisi komitmen agar pasangan Ganjar Mahfud MD berupaya memperjuangkan anggaran untuk kesejahteraan santri dan para pengajar pondok pesantren. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar melihat kesungguhan santri-santriwati di pondok pesantren Nurul Huda yang tak hanya bercita-cita sebagai ustadz atau ustazah. Atas hal itu, ex-gubernur Jawa Tengah mengungkapkan pendidikan bagi generasi muda sangat dibutuhkan sebagai penerus bangsa. Lantas Ganjar juga tak heran apabila para anak muda ingin mendapatkan pekerjaan yang baik saat dewasa. Lanjut, Ganjar menyebut hal itu dilakukan untuk memastikan lulusan pesantren memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan lembaga pendidikan lain.
terutama dalam memperoleh pekerjaan yang layak di sektor industri. Diketahui dalam kunjungan tersebut, Ganjar meminta para santri untuk belajar dengan tekun. Bersamaan dengan itu, Ganjar berupaya mewujudkan kesejahteraan di pondok pesantren apabila terpilih menjadi presiden. Diketahui dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, Ganjar mengaku sudah berbicara dengan kader PDIP yang juga anggota DPR yakni Rieke Diah Pitaloka. Lantas Rika pun bersepakat bahwa anggaran pesantren untuk mewujudkan harapan tersebut dapat diperjuangkan. Sebagai informasi, isi piagam perjuangan tersebut ialah mengajak Ganjar Mahfud berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan di pesantren dan membuka jalan untuk para santri. Isi piagam perjuangan Pondok Pesantren Nurul Huda Bekasi terdapat 3 poin, diantaranya memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran, yakni untuk memperkuat hadirnya vokasi atau kejuruan yang terintegrasi dengan industri nasional dan penyiapan lapangan kerja. Kemudian memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran untuk jaminan kesehatan santri sesuai dengan prinsip sistem jaminan sosial nasional. Terakhir, memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran terkait upah dan 5 jaminan sosial untuk pengajar dan pendidik di pondok pesantren. Calon Presiden, Capres, nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan memberikan insentif kepada guru agama di seluruh Indonesia. Anggaran yang disiapkan untuk program itu sekitar 4 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi di Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu, 31/12. Kita pernah hitung-hitung kurang lebih 4 triliun rupiah kalau pakai pola Jawa Tengah, kata Ganjar. Menurutnya, guru agama atau guru ngaji adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam berjuang. Terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Ganjar menyebut, guru agama juga merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, dedikasi dan perjuangan mereka perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Ganjar menyebut, anggaran 4 triliun rupiah untuk para guru agama ini terbilang sedikit. Sehingga sangat mungkin direalisasikan di seluruh wilayah Indonesia. Ganjar menambahkan, program ini juga akan menjadi prioritas dirinya bersama Mahfud. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji akan memberikan insentif kepada guru agama di seluruh Indonesia. Anggaran yang disiapkan untuk program itu sekitar 4 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi di Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember. Menurutnya, guru agama atau guru ngaji adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam berjuang, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Ganjar menyebut guru agama juga merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, dedikasi dan perjuangan mereka perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Ganjar menyebut anggaran 4 triliun rupiah untuk para guru agama ini terbilang sedikit, sehingga sangat mungkin direalisasikan di seluruh wilayah Indonesia. Ganjar menambahkan program ini nantinya juga akan menjadi prioritas dirinya bersama Mahfud.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi persoalan pengungsi Rohingya yang berbondong-bondong tiba di Aceh. Ia pun menyebutkan ada beberapa solusi yang akan dilakukan terkait hal tersebut jika nantinya terpilih menjadi presiden. Pertama-tama, Ganjar meminta seluruh masyarakat tidak perlu resah menghadapi pengungsi Rohingya. Solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan ratifikasi terlebih dahulu. Kemudian solusi yang kedua yang akan dia lakukan adalah melakukan asesmen darurat. Namun dari dua pernyataan teratas, Ganjar tidak menjelaskan lebih lanjut terkait solusi keduanya. Selanjutnya, solusi ketiga yang ditawarkan Ganjar, dia ingin nantinya Indonesia bisa bekerja sama dengan beberapa negara ASEAN yang sudah melakukan ratifikasi Konvensi PBB 1951, sehingga diharapkan mereka bisa membantu Indonesia melakukan ratifikasi. Dan yang terakhir, ia memastikan akan menyiapkan berbagai tahapan penting untuk penanganan pengungsi Rohingya jika terpilih menjadi presiden. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berdiskusi santai dengan milenial dan generasi Z di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 15 Desember malam. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan ibu kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan ke dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBT yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-7, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih produksi listrik melalui infrastruktur EBT, maka hal tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dari sini yuk, dari sini ke Pak yuk, dari sini biar enak gambarnya. Mas, yang depan mundur, yang ke depan. Mas, semua. Cang, tarik aja. Dari yuk. Depan mundur yang ke depan. Yuk, Mbak, Mas. Mas, zoomnya dipakai, zoomnya dipakai. Mas, Mbak. Pak. Ganjar madep ke sini dong. Pak Ganjar. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye perdana di Merauke pada Selasa 28 November. Ganjar mengungkap ia sempat disindir halus oleh salah satu kepala suku terkait kondisi jalan yang rusak.
Dikatakan Ganjar bahwa ia telah melalui jalan tersebut saat menuju lokasi kampanye, yakni di Desa Waninggap, Nanggo. Dilansir dari kompas.com, akses jalan menuju desa tersebut memang sulit dilalui. Terdapat banyak lubang yang dibiarkan menganga di jalan itu. Ganjar mengakui bahwa akses jalan desa tersebut memang mengalami kerusakan cukup parah. Oleh sebab itu, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada kepala suku karena telah menyampaikan keluhannya. Ganjar mengatakan bahwa keluhan itu dimaknai sebagai masukan bagi pemerintah. Menurut Ganjar, pemerintah berhutang kepada rakyat untuk menyelesaikan kerusakan jalan. Ia kemudian menjanjikan akan menyelesaikan masalah jalan yang rusak jika terpilih menjadi presiden. Ganjar menyebut bahwa kerusakan akses jalan di daerah terpinggir Indonesia akan menjadi prioritas untuk diperbaiki. Menjelang Pilpres 2024, misi salah satu pasangan calon yakni Ganjar Mahfud disambut dengan gembira dan semangat oleh rakyat. Pasalnya mereka sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk membebaskan Republik Indonesia dari bencana pengangguran. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar dan Mahfud sadar betul bahwa ancaman pengangguran kian meruncing di Indonesia. Mereka juga telah merancang solusi konkret agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis ekonomi dan sosial. Adapun menurut data BPS tercatat ada sebanyak 7,86 juta rakyat menganggur. Dengan rincian pekerja informal mencapai 83,34 juta orang, yang jumlahnya jauh lebih besar dari pekerja formal, yakni 55,29 juta orang. Sementara itu, jumlah pekerja perempuan juga masih di bawah 40% dari total angkatan kerja. Karena hal itu, pasangan Ganjar Mahfud pun memiliki target untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun ke depan. Adapun program hilirisasi desa menjadi salah satu langkah nyata yang akan dijalankan oleh pasangan Ganjar Mahfud untuk mengentaskan masalah pengangguran. Program ini nantinya dapat menyerap banyak pekerja di pelosok, menciptakan jutaan lapangan kerja baru di perkotaan, serta memberikan kemudahan izin dan perlindungan usaha bagi para wirausahawan baru. Perlindungan dan kepastian hukum menjadi fokus utama memastikan para pekerja dan pengusaha baru merasa aman dan didukung dalam menjalankan usahanya. Pendidikan dan pelatihan tentunya juga menjadi kunci utama dalam upaya Ganjar Mahfud untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mereka meyakini bahwa kualitas pendidikan adalah yang paling utama dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Mengusung program cepat dapat kerja, Ganjar Mahfud berjanji untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja baru jika menang pada Pilpres 2024. Langkah ini merupakan bagian dari strategi keduanya dalam memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun. Dengan mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya, mereka berharap dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja produktif, terampil, dan profesional. Pasangan calon ini juga bertekad untuk mempercepat dan memperluas pembangunan industri padat karya untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi angkatan kerja. Adapun keterlibatan para pelaku usaha juga tak luput dari perhatian Ganjar dan Mahfud. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan berikhtiar untuk mewujudkan kesejahteraan para santri dan para pengajar pondok pesantren. Komitmen tersebut akan diwujudkan Ganjar Pranowo apabila terpilih sebagai presiden. Hal itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke pondok pesantren Nurul Huda di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 14 Desember malam. Diketahui dalam kunjungan tersebut Ganjar dan pihak pesantren menandatangani piagam perjuangan. Adapun piagam perjuangan itu berisi komitmen agar pasangan Ganjar Mahfud MD berupaya memperjuangkan anggaran untuk kesejahteraan santri dan para pengajar pondok pesantren. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar melihat kesungguhan santri-santriwati di pondok pesantren Nurul Huda yang tak hanya bercita-cita sebagai ustadz atau ustazah. Atas hal itu, ex-gubernur Jawa Tengah mengungkapkan pendidikan bagi generasi muda sangat dibutuhkan sebagai penerus bangsa.
Lantas Ganjar juga tak heran apabila para anak muda ingin mendapatkan pekerjaan yang baik saat dewasa. Lanjut, Ganjar menyebut hal itu dilakukan untuk memastikan lulusan pesantren memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan lembaga pendidikan lain, terutama dalam memperoleh pekerjaan yang layak di sektor industri. Diketahui dalam kunjungan tersebut, Ganjar meminta para santri untuk belajar dengan tekun. Bersamaan dengan itu, Ganjar berupaya mewujudkan kesejahteraan di pondok pesantren apabila terpilih menjadi presiden. Diketahui dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, Ganjar mengaku sudah berbicara dengan kader PDIP yang juga anggota DPR yakni Rieke Diah Pitaloka. Lantas Rika pun bersepakat bahwa anggaran pesantren untuk mewujudkan harapan tersebut dapat diperjuangkan. Sebagai informasi, isi piagam perjuangan tersebut ialah mengajak Ganjar Mahfud berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan di pesantren dan membuka jalan untuk para santri. Isi piagam perjuangan Pondok Pesantren Nurul Huda Bekasi terdapat 3 poin, diantaranya memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran, yakni untuk memperkuat hadirnya vokasi atau kejuruan yang terintegrasi dengan industri nasional dan penyiapan lapangan kerja. Kemudian memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran untuk jaminan kesehatan santri sesuai dengan prinsip sistem jaminan sosial nasional. Terakhir, memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran terkait upah dan 5 jaminan sosial untuk pengajar dan pendidik di pondok pesantren. Calon Presiden, Capres, nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan memberikan insentif kepada guru agama di seluruh Indonesia. Anggaran yang disiapkan untuk program itu sekitar 4 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi di Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu, 31/12. Kita pernah hitung-hitung kurang lebih 4 triliun rupiah kalau pakai pola Jawa Tengah, kata Ganjar. Menurutnya, guru agama atau guru ngaji adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam berjuang, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Ganjar menyebut, guru agama juga merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, dedikasi dan perjuangan mereka perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Ganjar menyebut, anggaran 4 triliun rupiah untuk para guru agama ini terbilang sedikit, sehingga sangat mungkin direalisasikan di seluruh wilayah Indonesia. Ganjar menambahkan, program ini juga akan menjadi prioritas dirinya bersama Mahfud. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan memberikan insentif kepada guru agama di seluruh Indonesia. Anggaran yang disiapkan untuk program itu sekitar 4 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi di Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember. Menurutnya, guru agama atau guru ngaji adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam berjuang, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Ganjar menyebut guru agama juga merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, dedikasi dan perjuangan mereka perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Ganjar menyebut anggaran 4 triliun rupiah untuk para guru agama ini terbilang sedikit, sehingga sangat mungkin direalisasikan di seluruh wilayah Indonesia. Ganjar menambahkan program ini nantinya juga akan menjadi prioritas dirinya bersama Mahfud.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi persoalan pengungsi Rohingya yang berbondong-bondong tiba di Aceh. Ia pun menyebutkan ada beberapa solusi yang akan dilakukan terkait hal tersebut jika nantinya terpilih menjadi presiden. Pertama-tama, Ganjar meminta seluruh masyarakat tidak perlu resah menghadapi pengungsi Rohingya. Solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan ratifikasi terlebih dahulu. Kemudian solusi yang kedua yang akan dia lakukan adalah melakukan asesmen darurat. Namun dari dua pernyataan teratas, Ganjar tidak menjelaskan lebih lanjut terkait solusi keduanya. Selanjutnya, solusi ketiga yang ditawarkan Ganjar, dia ingin nantinya Indonesia bisa bekerja sama dengan beberapa negara ASEAN yang sudah melakukan ratifikasi Konvensi PBB 1951, sehingga diharapkan mereka bisa membantu Indonesia melakukan ratifikasi. Dan yang terakhir, ia memastikan akan menyiapkan berbagai tahapan penting untuk penanganan pengungsi Rohingya jika terpilih menjadi presiden. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berdiskusi santai dengan milenial dan generasi Z di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 15 Desember malam. Ganjar Pranowo juga menegaskan bakal melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur apabila dia terpilih nantinya menjadi presiden di Pilpres 2024. Terlebih menurut Ganjar, proyek tersebut sudah jelas dan ada undang-undang yang mengatur. Pernyataan Ganjar merespon pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda, Romo Weli Brodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata. Capres pasangan Mahfud MD ini mengaku pembangunan IKN sejatinya memakan waktu dan harus berproses. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan di daerah penunjang. Politikus PDIP tersebut menilai masyarakat harus punya perasaan yang sama dengan Ibu Kota baru ini. Dengan demikian, semua warga punya rasa memiliki dan bisa memanfaatkan kota baru dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan salah satu program IKN yang sudah sesuai dengan visi misi Ganjar Mahfud adalah hunian. Program unggulan hunian kita juga memastikan kesediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Pembangunan kewajiban hunian berimbang dapat dilaksanakan di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Permohonan diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Otoritas sesuai prioritas pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri PUPR RI serta Mendagri RI. Ada pula penerapan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy melalui tempat pengelolaan sampah terpadu di IKN dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk terus meningkatkan penyediaan EBT yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ketujuh, yakni menjamin akses terhadap energi baru dan berkelanjutan yang andal serta terjangkau bagi semua pihak. Dengan memilih